Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Anjasila Lahi, NIM 17042031. Baiklah, PPT saya kali ini berjudul jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal. Jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal terdiri atas yang pertama, pengembangan tim kerja, yang kedua, sistem sosio-teknikal. Pengembangan tim kerja terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama, forming atau pembentukan. Tahap ini bertujuan untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal atau antar anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Yang kedua, storming stage atau tahap curah gagasan. Tahap ini dicirikan di mana para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya. Ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikit kemajuan yang dicapai. Para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain, dan hal ini akan mengganggu. Akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan hal tersebut. Yang ketiga, norming atau penormaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Kemudian para anggota kelompok mencari konsensus, penggabungan pendapat dan masukan dari tiap individu mulai terjadi, sehingga perbedaan antar individu dapat diterima dan aturan dalam bekerja dapat disusun. Yang keempat, performing atau bekerja tahap aksi. Dalam hal ini, tim akan bekerja sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelumnya menjadi masalah. Tahap ini hanya bisa dilakukan apabila kelompok merasa beberapa hal dapat diprediksi dan tidak lagi terjadi negosiasi antar kelompok. Yang kedua, sistem sosio-teknikal adalah bidang kajian baru yang berusaha melihat pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Sosioteknologi kira-kira lahir dalam lingkungan di mana bersamaan dengan lahirnya postmodernisme, di mana orang mulai melakukan pembagian disiplin ilmu baru. Hal ini didorong dengan adanya keprihatinan langsung atas liarnya perkembangan teknologi yang sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan moralitas dan kehidupan sosial. Sosioteknologi memiliki relevansi khusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan banyak negara lainnya. Sosioteknologi adalah ilmu yang merupakan relasi sosial dengan teknologi. Teknologi dilihat dari berbagai perspektif. Intinya adalah berusaha kritis terhadap keberadaan teknologi. Teknologi dipandang sebagai sebuah produk budaya yang tidak mengenal dan tidak bebas nilai. Teknologi yaitu tingkatan suatu kebudayaan tertentu di mana ia lahir. Teknologi mengandung nilai budaya, mistis, moralitas, pola kerja, perilaku, dan pola produksi. Pola teknologi dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di mana berada. Teknologi juga penyebab perubahan sosial dan juga selanjutnya hubungan teknologi dengan masyarakat. Hubungan teknologi dengan masyarakat tidak satu arah, namun ada peran faktor sosial, budaya, politik dalam pembangunan teknologi. Yang kedua, melihat faktor sosial, budaya, dan politik dapat mengubah cara pandang teknologi dan mengingatkan akan pentingnya sisi sosial dalam penciptaan teknologi. Yang ketiga, teknologi dibangun dari materialitas dan teknis teknologi yang tidak cukup karena sistem sosial dan sistem teknis erat terjalin dalam karya teknologi. Yang keempat, sistem sosial dalam menciptakan kebijaksanaan pada pengembangan dan teknologi bagi masyarakat. Selanjutnya, teknologi informasi. Teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan dalam berbagai macam aspek. Ide-ide dasar informatika sosial telah berkembang di antara perilaku dan budaya informasi. Terjadinya formasi-formasi sosial baru di abad informasi ini. Kenyataannya bahwa teknologi informasi bergerak sangat cepat melintasi batas geografis dan budaya. Dalam beberapa tahun mendatang, teknologi informasi tersebut akan mempunyai fungsi lain sebagai media akses internet dan mampu berkomunikasi dengan dunia luar. Ciri-ciri era reformasi. Yang pertama, informasi menjadi alat komoditi. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interaksi langsung antara penyelia dan pemakai. Yang keempat, kualitas SDM ditentukan dengan kemampuan memproduksi atau meramu informasi. Selanjutnya, sistem layanan berubah dari manual ke elektronik. Selanjutnya, kompetisi bersifat global dan ketat. Selanjutnya, sektor ekonomi bergeser dari penghasil barang ke pelayanan jasa.
Selanjutnya, kepercayaan dan kepuasan customer menjadi tujuan utama. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis pada teknologi informasi. Dan yang terakhir, terbentuknya komunitas masyarakat maya berupa jejaring sosial. Dampak positif dan negatif era reformasi. Dampak positifnya yang pertama, efisiensi produktivitas, misalnya pelayanan publik atau pemerintah, bisnis atau komersial, media massa, pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua, kemudahan, dan yang ketiga, kecepatan. Dampak negatif era informasi, yang pertama, rasa takut, yang kedua, kelompok miskin informasi, yang ketiga, individualistik, yang keempat, kompleksitas tinggi, yang kelima, rentannya organisasi, dan yang terakhir, pelanggaran privasi. Sekian dari saya, terima kasih.